Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griselda Zarfan, Karisma Negara Supriyatna. NPM saya 21100000174. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi dari mata kuliah Penghantar Hukum Indonesia. Pertama yang akan dijelaskan adalah istilah PHI. Apa sih PHI itu? PHI atau Penghantar Hukum Indonesia atau dalam bahasa Belanda Inleiding tot het Positieve van Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya Introduction Indonesian of Law merupakan pengantar pada ilmu hukum sebagai sistem hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Nah, kata lain, pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar yang mempelajari hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia secara garis besar. Yang selanjutnya adalah tujuan mempelajari PHI. Untuk apa sih kita mempelajari PHI? Yang pertama, untuk mengetahui hukum yang sedang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang melanggar hukum. Perbedaan PHI dan PIH. PHI atau Pengantar Hukum Indonesia mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan bahan-bahan realitas dan bahan-bahan idealitas yang ada di Indonesia. Jadi, Pengantar Hukum Indonesia itu hanya mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia saja. Sedangkan PIH atau Pengantar Ilmu Hukum merupakan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan mempelajari pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum yang tidak hanya berlaku di Indonesia saja, namun berlaku pula bagi masyarakat hukum lainnya. Pengertian hukum. Hukum adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat sesuai dengan norma agama, norma kebiasaan, dan norma sosial. Ada pula pengertian hukum lainnya, yaitu hukum adalah aturan tata tertib suatu negara supaya tidak adanya kekacauan di negara tersebut dan untuk menegakkan keadilan di negara tersebut. For your information, para ahli dan sarjana hukum pun belum bisa mendeskripsikan pengertian hukum itu sendiri. Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah Rechtsorde. Jadi, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tersusun sedemikian rupa sehingga memudahkan orang apabila ia membutuhkannya untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Ius Constitutum merupakan hukum yang sedang berlaku di suatu negara, atau biasa disebut juga dengan hukum positif. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUH Pidana, KUH Perdata, dan sejumlah undang-undang yang sedang berlaku saat ini. Sedangkan Ius Constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan, jadi hukumnya itu belum disahkan dan masih masuk ke dalam rancangan. Contohnya adalah RUU atau rancangan undang-undang. Selanjutnya sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dan berkaitan secara erat. Selanjutnya, jenis dan karakteristik sistem hukum. Ada apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Yang ketiga ada sistem hukum adat. Yang keempat ada sistem hukum Islam. Dan yang kelima ada sistem hukum kanonik. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini disebut juga dengan istilah civil law. Dan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di sistem hukum Eropa kontinental ini memakai corpus juris civilis. Nah, karakteristik dari sistem hukum Eropa kontinental yaitu memiliki dua jenis hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Selanjutnya, hukum yang ada di sistem hukum Eropa kontinental ini bersifat mengikat dan hukumnya itu tertulis dan terkodifikasi. Sumber hukum yang digunakan itu adalah undang-undang. Dan perkembangan hukum yang ada di sistem hukum Eropa kontinental ini bersifat kaku.
Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Dan yang terakhir, hakim menjadi trompet undang-undang itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon biasa juga disebut dengan istilah common law atau unwritten law, atau dalam bahasa Indonesia hukum yang tidak tertulis. Karakteristik dari sistem hukum Anglo-Saxon ini antara lain, yang pertama itu hukumnya itu dibagi menjadi dua juga, seperti hukum Eropa kontinental, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dan untuk perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan sistem hukum Eropa kontinental. Hakim dapat menetapkan putusan baru jika ada suatu putusan yang dianggap tidak cocok untuk perkembangan zaman saat ini. Dan tidak ada jaminan kepastian hukum di sistem hukum Anglo-Saxon. Dan yang terakhir, sistem pelaksanaan peradilannya itu memakai sistem juri. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada nenek moyang. Dan karakteristik sistem hukum antara lain hukum adat ini berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Jadi sistem hukum adat ini bersifat elastis gitu, cepat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua, dilaksanakan oleh ketua adat atau kepala suku daerah setempat yang benar-benar memahami hukum dalam wilayahnya tersebut. Dan yang terakhir, sistem hukum adat ini bersifat tidak abadi atau kekal. Yang selanjutnya, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber pada Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Ada pula sistem hukum Islam dalam hukum fiqh, yaitu hukum rohaniyah dan hukum duniawi. Ada pula karakteristik sistem hukum Islam, yaitu sistem hukum Islam ini menganut suatu keyakinan dari ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Yang kedua, sistem hukum Islam bersifat absolut atau mutlak dan bersifat abadi dan hanya diterapkan bagi penganut agama Islam saja. Dan yang terakhir, sistem hukum kanonik. Sistem hukum kanonik adalah hukum yang secara khusus berlaku dan mengikat bagi seluruh umat gereja Katolik Ritus Latin dan Ritus Timur. Sistem hukum kanonik ialah hukum yang berinduk pada tradisi hukum Romawi, yakni Codex Justinianus. Dan karakteristik dari sistem hukum kanonik ini, yaitu sistem hukum kanonik ini berciri khas hierarki gereja bagi seluruh dunia. Dan dalam sistem hukum kanonik ini terdapat pula peraturan-peraturan tentang delik. Selanjutnya, pluralisme hukum. Sebelumnya, apa sih pluralisme hukum itu? Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralism. Terdiri dari dua kata, yaitu plural yang artinya beragam, dan isme yang artinya paham, yang diartikan sebagai beragam pemahaman. Sedangkan hukum itu sendiri adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Nah, kemunculan pluralisme hukum di Indonesia ini disebabkan karena faktor bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, dan ras. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita bisa melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Ada juga jenis dan contoh sumber hukum. Jenis sumber hukum yaitu ada dua. Yang pertama, sumber hukum material. Yang kedua, ada sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material ini juga erat kaitannya dengan keyakinan dan pendapat umum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Contoh dari sumber hukum material yaitu agama,
hubungan sosial, kesusilaan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya atau peraturan perundang-undangan. Contohnya, undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Yang pertama ada hukum menurut bentuknya. Di sini ada hukum tak tertulis dan hukum tertulis. Hukum tak tertulis atau dalam bahasa Inggris unstatutory law atau unwritten law. Nah, contoh dari hukum tak tertulis ini adalah hukum adat. Nah, yang kedua ada hukum tertulis atau dalam bahasa Inggris statute law atau written law. Nah, contoh dari hukum tertulis ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang KUH Perdata, Undang-Undang KUH Pidana. Yang kedua ada hukum menurut sumbernya. Di hukum menurut sumbernya ini ada dua, hukum formal dan hukum substansial. Nah, contoh dari hukum formal ini ada hukum kebiasaan atau hukum adat, yang kedua hukum traktat, yang ketiga ada hukum jurisprudensi. Nah, contoh dari hukum substansi yaitu yang pertama filosofis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga historis. Yang selanjutnya hukum menurut tempat berlakunya. Untuk menurut tempat berlakunya itu ada 5. Yang pertama ada hukum nasional, yang kedua ada hukum internasional, yang ketiga hukum asing, yang keempat hukum gereja, dan yang terakhir hukum Islam. Yang keempat ada hukum menurut waktu berlakunya. Nah, untuk menurut waktu berlakunya itu ada 3. Yang pertama ada ius constitutum, yang kedua ada ius constituendum, dan yang ketiga ada hukum asasi. Yang kelima ada hukum menurut cara mempertahankannya. Nah, menurut cara mempertahankannya itu ada 2, hukum material dan hukum formal. Yang selanjutnya ada hukum menurut sifatnya, yaitu yang pertama ada hukum imperatif atau hukum memaksa, dan yang kedua ada hukum fakultatif atau hukum pelengkap. Nah, yang ketujuh ada hukum menurut wujudnya. Di sini contohnya ada 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Dan yang terakhir ada hukum menurut isinya. Contohnya itu ada 2, yaitu hukum privat atau hukum sivil, dan yang kedua ada hukum publik atau hukum negara. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.